Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adina Nur Hidayah. Di video kali ini saya akan membahas mengenai speech delay atau gangguan keterlambatan berbicara. Speech delay atau gangguan berbicara itu adalah suatu keterlambatan dari perkembangan seorang anak. Dan biasanya orang tua ini tidak menyadari kalau anaknya ini mengalami gangguan tersebut. Biasanya ini itu terjadi di rentang usia 18 sampai 24 bulan, yaitu usia prasekolah. Jadi ada yang menandai bahwa anak ini mengalami speech delay. Nah, contoh-contoh sederhananya adalah ketika anak ini tidak bisa menyapa orang tuanya seperti panggilan papa, mama, atau kakaknya, atau neneknya. Itu tuh sesuai dengan panggilan anak-anak di usianya atau sesuai dengan perkembangannya. Jadi berdasarkan penuturan dari kanal YouTube Bunda Opi mengenai bagaimana ia mengatasi anaknya dengan gangguan speech delay di usia 20 tahun. Ketika ia mengetahui bahwa anaknya belum lancar berbicara, ia langsung memeriksakannya ke dokter dan dokter memberikan petunjuk agar si anak ini diberi terapi bicara di rumah. Karena biasanya jika terapi dilakukan di rumah sakit itu anak akan merasa terancam dan tidak efisien proses pengobatannya. Oleh sebab itu, seringkali dokter menyarankan kepada orang tua untuk melakukan terapi bicara di rumah. Beliau menjelaskan jika ia memiliki anak dengan usia 2 tahun, itu mengalami speech delay atau gangguan bicara. Menurut Bunda Opi, ia melakukan terapi yang dilakukan kepada anaknya agar anaknya segera sembuh dari speech delay tersebut. Yang pertama ialah waktu yang berkualitas. Sebenarnya tidak perlu waktu yang panjang atau waktu yang lama, tetapi yang terpenting adalah waktu berkualitas, di mana keadaan sang ibu sedang dalam kondisi fit, tenang, enjoy, dan tidak dalam tekanan, dan juga tidak berbeda jauh dengan kondisi anak, di mana anak bisa tenang dan fokus, serta membuat proses terapi ini bisa berjalan dengan lancar dan efisien. Yang kedua adalah melakukan stimulasi. Contohnya adalah bicara dengan intonasi yang jelas. Jelas mimik wajahnya, jelas artikulasinya. Contohnya adalah kalimat ini pesawat. Tidak perlu sebenarnya kalimat-kalimat yang panjang, yang diperlukan adalah kalimat-kalimat pendek yang membuat anak tidak kesusahan dalam mengolah kalimat tersebut agar bisa diucapkan olehnya. Nah, proses ini tuh diulangi sampai anak bisa mengerti dan memahami, bahkan bisa mengucapkan kalimat tersebut. Yang keempat adalah dengan memberikan perintah kepada anak. Contoh sederhananya adalah memerintahkan anak untuk membuang sampah. Contoh kalimatnya adalah tolong buang sampah. Perlu diingat, tidak perlu kalimat yang panjang, tetapi adalah kalimat yang mudah diproses oleh anak. Lalu ketika anak sudah membuang sampah, beri apresiasi anak dengan mengucapkan terima kasih karena sudah mau membuang sampah. Seringkali itu ada yang mengatakan bahwa pemicu anak menjadi speech delay itu adalah karena orang tua yang kurang cakap atau orang tua yang kurang ngobrol dengan anaknya. Dan juga ketika anak ini memiliki hal yang lebih asik seperti video game atau YouTube. Biasanya jika tanpa didampingi oleh orang tua, maka anak akan mengolah persepsinya sendiri sehingga menyebabkan ia tidak butuh penjelasan dari orang lain. Sebenarnya hal itu tuh bisa jadi benar, bisa jadi salah. Karena sebenarnya ada benarnya kalau orang tua yang kurang cerewet itu menjadi pemicu jika anak mengalami speech delay. Tapi itu tidak selalu menjadi pemicu, karena justru bisa jadi orang tua yang cerewet atau lingkungan yang terlalu banyak berbicara atau terlalu banyak bahasa itu malah bisa menyebabkan anak mengalami speech delay. Karena sang anak bingung dengan artikulasi yang tidak jelas, kata-kata yang terlalu banyak dan cepat sehingga anak-anak tidak bisa memprosesnya dan menerikakannya sehingga anak mengalami speech delay.